Ketika kamu tahu kamu pregnant di usia yang muda itu, pernah ada keinginan untuk gugurin nggak sih? Walaupun ada orang yang nge-push, tapi aku nggak tega lah, karena aku mikirnya ya ini emang kesalahan gue, tapi ya dengan mengambil jalan seperti itu kayaknya nggak banget buat gue ya. Hai, welcome to my podcast Listen to Kimi FM. Well, I'm Kimi Fitri Medisti and I'm gonna be your friendly mom. We will talk about single fighter bersama para narasumber single fighter yang sukses di bidangnya. Mengurus rumah sendirian di tengah kesibukan tentu saja tidak mudah. Apalagi mencari asisten rumah tangga pun enggak segampang membalikan telapak tangan. Masuk di episode 11 kali ini telah hadir single mom yang sukses sebagai penyalur asisten rumah tangga, Velia. Halo. Hai Mbak, terima kasih nih sebelumnya aku udah diundang di sini. Bisa menjalani profesi ini tuh seperti apa sih awalnya? Oke, baik. Sebenarnya dari awal mulanya karena keadaan ya. Karena keadaan? Karena keadaan pastinya yang mengharuskan, wah sekarang gue udah nggak hidup sendiri lagi, gue ada tanggung jawab, ada titipan lah istilahnya, yang harus benar-benar kita jaga. Awalnya sih kaget ya, pasti aduh gimana nih, gue bisa nggak ya untuk bertanggung jawab untuk merawat. So far setelah dipikir-pikir, setelah kita lupain semua emosi masa lalu, ikhlas, jadi terbiasa, jadi ikhlas, jalannya ada aja jalan demi anak ya, yang pasti niatnya kan karena demi anak. Ya dari situlah awal mulanya tuh ngobrol sama ibu, Bu ini gimana? Aku belum bisa kerja normal lagi, karena dulu kan masih istilahnya pernah lah aku depresi gitu ya, sampai takut keluar rumah, nggak mau ketemu teman keluarga, kayak ngurung diri. Akhirnya ibuku kasih solusi, ya udah kamu tenang aja dulu, sabar dulu, biar pelan-pelan semua gimana gitu baiknya. Akhirnya datanglah si Mbak yang pertama bantuin aku itu. Kan manggilnya si masih non kan, karena dia nggak tahu kalau aku udah punya anak. Non kok di rumah mulu, ada apa? Akhirnya aku ceritain, aku sekarang udah punya anak. Ya walaupun tanpa ada ikatan gitu-gitu ya, awalnya kaget dong si Mbak itu. Mbak ini siapa yang membantu dirimu di rumah atau siapa? Awalnya membantu di rumah. Awalnya membantu di rumah, sampai akhirnya aku dilepas sama ibu aku, urus anak sendiri. Si Mbaknya juga pulang, sampai anakku umur 1,5 tahun lah, udah lama gak ketemu. Si Mbak ini datang, gimana Mbak Feli, kabarnya baik. Nah dari situ juga awal mula usaha aku, kenapa berani punya penyalur agensi ya, penyalur ART, babysitter. Si Mbaknya ini sekarang walaupun lepas nggak kerja di aku lagi, dia jadi koordinator di kampungnya, koordinator lapangan lah. Oh gitu. Jadi Mbak kalau temennya ada yang butuh apa, saya siap bantu, saya jadi koordinator. Jadi rekan bisnis gitu, rekan partner. Menarik ya. Berarti dirimu mulai maksudnya itu kan ada ide untuk menjadi penyalur asisten rumah tangga ini mulai kapan by the way? Tahun berapa? Aku melahirkan tahun 2017. 2017. Sampai sekarang. Berarti sekitar 3 tahun ya memulai bisnis itu ya. Nah sekarang kembali lagi, kalau tadi saya menggarisbawahi adalah keadaan gitu kan. Berarti kan kalau dari looknya nih Velia masih sangat muda gitu kan. Apa sih definisi keadaan yang Velia maksud? Sebelumnya kan aku kerja ya Mbak, cuman orang-orang di lingkungan tempat kerjaku nggak tahu kalau aku tuh pregnant gitu. Jadi akhirnya aku resign pelan-pelan, bilang aja usaha di rumah gitu. Jadi selama ini kamu menutupi keadaan kamu yang sedang pregnant? Waktu itu ya 9 bulan? Nggak ketahuan? Ya.
Hebat loh. Dan orang-orang juga nggak ngeh, kok kayak nggak hamil gitu ya. Karena saat itu aku mikirnya hanya takut, stres. Ya karena dulu adalah beberapa drama yang sekarang aku udah biarin, mungkin namanya sama-sama dia emosi, ada yang panik. Alhamdulillah sih so far sekarang udah lancar, aku udah move on, udah bangkit. Ya tinggal sekarang mikir anak sama ya fokus sama kerja sama anak aja gitu. Oke. Itulah kenapa podcast ini hadir, karena memang ingin menjadi support system. Tujuan dari podcast Listen to Kim FM ini kan ingin mengangkat bisa dibilang profesinya single fighter yang sudah sukses nih. Menjadi penyalur asisten rumah tangga tuh nggak gampang loh, apalagi mencari orang yang akan disalurkan kepada orang lain gitu kan. Harus disortir segala macam. Betul. Nah, untuk seorang Velia, pernah nggak sih ada let's say kayak misalkan udah trust banget nih sama orang yang akan disalurkan, tapi ternyata dia mengecewakan gitu. Pasti pernah ya Mbak ya, namanya usaha kan ya. Kita kadang di bawah, kadang di atas. Waktu itu aku nyalurin buat salah satu ya ternama lah di orang entertain. Dianya udah baik sama kita, udah ngerti, udah pokoknya enak banget. Karena si mbaknya ini yang bikin drama kan, jadi sampai dia tuh kecewa sama aku gitu. Ya akhirnya jadiin pelajaran kan. Feli penyalur ART ini bisa dibilang sebagai yayasan juga, atau hanya memang kamu sebagai bisa dibilang sendiri gitu loh mengerjakan usaha ini di luar yayasan gitu namanya? Kalau untuk sekarang sih aku masih sendiri dulu ya pribadi, karena kan aku kadang-kadang ikut terjun lapangan juga, sortir orangnya. Oh, kamu langsung ibaratnya nyemplung untuk Iya. menyeleksi secara langsung. Oke. Kadang-kadang sih walaupun gak sering banget. Oke. Terjun ke lapangan langsung, ngelihat mbaknya juga dari pengalaman, terus sehat, jujur atau apa. Nah sekarang kan karena semenjak pandemi gini kan, kita harus nyeleksi banget. Akhirnya sebelum kita kasih ke si majikan, ada yang rapid test dulu, ada yang minimal dia punya surat kesehatan dari puskesmas gitu aja sih. Oke, Velia, kalau misalkan kamu memang sekarang bergerak di bidang penyalur asisten rumah tangga dari tahun 2017 sampai sekarang 2020, itu kan berarti sudah 3 tahun gitu ya. Rata-rata berapa banyak sih di Jakarta ini yang minta ke kamu untuk cariin saya dong PRT atau ART gitu? Dalam sebulan deh, let's say gitu, orang yang butuh asisten rumah tangga tuh berapa banyak sih kalau boleh tahu? Nah sebulan ya, kalau lagi banyak bisa ada 4 atau 8 4-8 orang. Tapi itu pun juga untuk aku kasih ke calon majikannya, lihat-lihat dulu Mbak, nggak bisa asal langsung. Karena dulu pernah udah fix, udah deal, kasih alamat segala macam. Ternyata alamatnya nggak ada. Alamat jadi, siapa nih? Si calon majikannya udah oke, udah segala macam. Pas kita mau anter udah nggak ada, jadi kayak iseng aja gitu loh. Fake ya? Kan, kamu pernah ngalamin hal kayak gitu? Pernah Mbak, aduh makanya sedih banget. Ini kan namanya dulu masih baru-baru ya waktu itu. Ini orang main-main atau sengaja atau gimana. Akhirnya ya udahlah, dari situ juga aku selektif buat ke majikannya. Aku juga selektif ke orang yang mau kerjanya gitu. Berarti Velia timnya tadi sama si Mbak yang langsung berkoordinator sama kamu aja nih berdua? Apa memang ada orang lain yang as a team di Velia penyalur ART ini? Aku, si mbaknya yang dulu kerja, dia kan sebagai koordinator lapangan yang cari-cari. Sama mbaknya ini ada khusus driver. Jadi kita tuh sistemnya kan diambil dari Cianjur langsung ke Jakarta. Nah kita yang anter pakai mobil driver lah gitu. Jadi nggak kayak orang lain atau yayasan lain yang ketemu di mana, jemput di mana. Jadi sistemnya dari Cianjur langsung datang ke rumah majikannya. Menarik. Karena rata-rata nih sekarang bisa jadi yang sedang mendengarkan memang lagi butuh asisten rumah tangga. Itu suka, pertama adalah susah nyarinya, terus kedua kalau nyari dari yayasan itu selalu bermasalah gitu. Nah untuk Velia sendiri gimana caranya meyakinkan let's say majikan yang akan Velia
salurkan tersebut, asisten rumah tangganya meyakinkan nih bahwa yang saya salurkan ini memang ART-nya bisa bekerja, bisa dipercaya dan bisa bertanggung jawab mengurus kebutuhan rumah tangga untuk ya bantu-bantulah seperti itu. Kalau aku sih awalnya pasti lah ya, sebelum nawarin kirimin profilnya dulu, identitasnya pasti, terus sama sehat atau enggak sehat, karena kan kita ada surat kesehatan juga dari puskesmas. Terus kalau emang udah oke gimana, nah tinggal aku kasih kontaknya nih calon pekerja ke calon majikannya. Jadi karena kita nggak bisa ketemu kan, efek pandemi ini, mereka tuh bisa interview by phone dulu. Oke. Kenapa kamu punya keberanian, kamu bisa mengakui dengan situasi ya personality kamu yang tadi kamu bilang dari kesalahan sampai akhirnya punya anak, dan kamu bisa strong bahwa ya gue sekarang seorang ibu gitu loh di hadapan anak gue gitu loh. Awal-awal malu depresi kan itu waktu pas mengandung ya, karena kan namanya juga masih muda dulu, ini gimana nanti lahirnya gimana. Kamu berapa tahun sih waktu mengalami itu? 20 tahun. Oke. Ini gimana, terus yang aku takutin lu ada cacat nih, amit-amit gitu. Sampai akhirnya berdoa ya, walaupun malu tapi nggak tega juga. Akhirnya setelah aku lahir, jadi rasa semua kayak takut, marah, malu hilang gitu, otomatis hilang. Mungkin naluri seorang ibu kali ya. Tapi jujur, ketika kamu tahu kamu pregnant di usia yang muda itu, pernah ada keinginan untuk gugurin nggak sih? Walaupun ada orang yang nge-push, tapi aku nggak tega lah, karena aku mikirnya ya ini emang kesalahan gue, tapi ya dengan mengambil jalan seperti itu kayaknya nggak banget buat gue ya, walaupun it's okay, ini emang kesalahan gue banget dan bukan 100% kesalahan dia kok, ini kesalahan kita bersama. Cuman ya kalau untuk jalan itu aku nggak tega sih, karena mikirnya nggak tega, ini anak gitu. Hebat loh, berarti kembali lagi Velia ini tidak seperti, saya tidak menjelekan orang lain, tapi maksudnya kamu juga tahu kan banyak case di mana dia masih muda, merasa masa depan masih panjang, lebih baik ketika dia tahu hamil, apalagi tidak tanggung jawab, yang melakukannya lebih baik gugurin. Maksudnya segila itu pemikirannya Velia, maksud saya bisa melewati masa-masa pressure sendirian gitu sampai akhirnya punya ya itu naluri ibunya itu sangat mengalir dengan natural gitu kan. Jarang loh, hebat loh, sama maksud saya sangat respect dengan Velia gitu. Untuk seorang Velia menghadapi stigma, social judgment, apalagi nyinyiran dari banyak orang, itu seperti apa sih? Karena kan memang kembali lagi nih, tujuan Listen to Kim FM ini ingin memberikan support system. Bisa jadi sekarang yang mendengarkan juga ada di posisi yang pernah Velia alami gitu loh, seperti itu, bingung atau mungkin nih jadian atau gugurin ya, nggak tahu gitu kan. Tapi dengan adanya Velia dia bisa semangat, karena seorang Velia aja bisa melewati itu seperti apa Velia? Ya gimana ya, ngalir aja sih gitu. Emang mungkin aku dasarnya orangnya keras kepala terus batu ya. Dulu sih kalau ada yang julid atau nyinyir dibawa perasaan, kesel, sampai aku konsul ke temanku juga yang psikiater gitu apa. Akhirnya lama-kelamaan rasa-rasa itu jadi udah biasa aja, karena ya gue di sini kerja bener-bener nggak aneh-aneh, kerjaan gue juga jelas. Ya terserah orang mau ngomong apa, emang isinya kadang-kadang kayak masih ya, emang lo yang ngasih makan gue istilahnya ya. Selagi kita masih bisa bernafas kerja sendiri ya ngapain mikirin omongan orang gitu ya, lanjut aja terus. Tapi kamu pernah di posisi kayak depresi banget itu, berapa lama ngelewatin masa-masa depresi itu? Dan ngapain gitu sampai akhirnya kamu bisa melewati masa-masa depresi itu? Awal ngandung ya, 5 bulan lah kurang lebih. Itu sampai di istilahnya ya, dikasih masukan terus sama ibu aku kan kebetulan juga single moms ya, jadi sama-sama ngerti, mungkin jadi support nggak lepas dari support ibu sih salah satunya. Mungkin mostly nggak semua, tapi ya alhamdulillah sih ibuku pengertian. Awalnya ibuku marah juga, kenapa gini-gini, akhirnya
bisa lama-lama pelan-pelan menerima. Terus jadinya sekarang sayang banget sama anak aku, cinta banget sama anak aku gitu. Kamu memang hanya sendiri, nggak ada kakak adik atau gimana? Ada kakak satu, cuman kita nggak satu rumah, beda namanya. Dia kan udah berkeluarga juga. Oh, kan? Jadi dua bersaudara intinya. Oh iya, aku cuma dua bersaudara. Tapi sebagai adiknya kakakmu itu gimana waktu itu reaksinya ketika tahu adiknya punya pengalaman seperti ini? Bertindak juga? Kakakmu cewek cowok? Cowok. Nah, apalagi cowok kan, tahu adik ceweknya begitu, pernah ada tindakan yang sampai merugikan kedua belah pihak nggak sih? Pasti shock lah ya semua keluarga. Cuman mereka lebih ngelihat mental aku sama takut anaknya dikandung aku kenapa-napa. Jadi mungkin ya mereka bisa belajar ikhlas pelan-pelan, karena aku tipenya gini, kalau dikerasin aku makin keras saat itu ya. Terus sekarang nggak tahu deh, semenjak punya anak tuh kayak meredam semua, kayak santai aja sih. Mungkin karena masa-masa berat lewat itu ya dijadiin pembelajaran buat aku, jadi lebih slow gitu, lebih kalem lah, gak gerasa-gerusuk. Nah, kalau misalkan sekarang ada yang lagi dengerin, benar-benar posisinya sama persis kayak Velia, dia lagi pregnant, terus tidak bertanggung jawab, dan dia di pressure juga dengan keadaan yang bikin dia malu, bikin dia kayaknya gak harus melanjutkan hidup, sampai akhirnya ya kasarnya atau jalan singkatnya gue pengen gugurin aja nih anak gitu. Apa yang mau Velia sampaikan kepada pendengar kita sampai akhirnya dia bisa memutuskan bahwa ya bisa seperti Velia gitu, sekarang bisa move on dan akhirnya ya menjalani semua itu? Tolong dikasih input dan juga supportnya untuk our listeners seperti itu. Kalau dari aku sendiri ya, satu yang penting ya, memang omongan orang tuh kadang-kadang bikin kita down ya, tapi jangan terlalu dipikirin lah. Mungkin dipikirin sebentar bisa lah biar dia ngeluapin emosi atau apa, tapi jangan berlarut-larut dengan omongan orang. Kan mereka kan nggak ngerasain kita, tapi kita yang ngerasain. Terus jangan pernah apa ya istilahnya, jangan nyerah juga. Terus jangan minder, jangan aduh gimana ya nanti anak makannya gimana, aduh nanti bisa nggak sih gue ngasuh anak. Jangan takut, rezeki anak tuh pasti akan ada aja, rezeki kita. Yang penting kita niatnya tulus buat anak, pasti ada aja kok rezekinya. Jangan takut nggak ada rezeki, jangan takut nggak dikasih jalan. Gitu ya. Sama apa ya, sudah belajar banyak sabar, jangan terlalu emosi, jangan mudah terpengaruh omongan orang juga, karena kan kadang-kadang omongan orang yang apa ya, niatnya katanya ngasih pendapat solusi tapi toksik juga, sama-sama aja kan. Kadang-kadang sih ada aja yang kayak gitu. Ikutin kata hati aja sih. Yang penting jaga anak baik-baik, itu anak tuh rezeki loh. Terima kasih buat kamu yang sudah nyimak Listen to Kimmy FM with Velia. Simak episode terbaru Listen to Kimmy FM bersama narasumber single fighter inspiratif lainnya di setiap minggu ke-1 dan minggu ke-3 setiap bulan. So, stay tuned, Listen to Kimmy FM. Bye!